Sing penting duwe keterampilan resiliensi, yakni kecerdasan dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi kesulitan dan tantangan, kemudian juga kemampuan bertahan dan mengembangkan potensi dan mencari informasi. Itu resiliensi. Artinya di pendidikan itu ini yang kita dapat kita bangun. Saya ingin menambahkan catatan dalam menghadapi keadaan itu semua. Akhirnya kan semuanya terjadilah akumulasi. Nek sing gak ngerti jahe, gak ngerti garam, gak ngerti gula ki mung wong sitok. Lah nek sak pondok ki gak ana sing roh gula, gak ana sing roh kopi. Sing roh mung siji loro. Wah, mesti judek sing yang tahu itu. Mergo sak pondok do kena diabetes, sak pondok kena asam urat. Tapi dikai penjelasan tentang garam dan tentang gula nolak, karena fanatiknya, karena kultusnya, karena pemberhalaannya. Wenake loro sakit, nek kowe golek obat dengan cara data statistik, kowe nek golek obat nganggo cara sejarah ora sembuh. Kowe loro obate, Pak Rozikin cerita ndek gone santrine matur, Ustaz Ros, kula niku sakit ngene ngaten. Kula nggih diabetes, kula nggih saya ini diabetes, saya ini asam urat, saya ini kolesterol. Oh, biyen di zaman Nabi Muhammad itu enek jahe, biyen enek obat jenenge tingtung. Nah, obat tingtung karo tungting itu digabung waras. Terus sekarang di mana Ustadz Rozikin masih ada enggak? Enggak, karena obat tingtung sama tungting itu telah berhenti sama Nabi Muhammad sedo, tingtung sama tungting itu juga hilang. Nah terus kalau kita sakit, ya sudah harus pasrah, harus berserah diri. Nek kowe mati, sing penting husnul khotimah. Modar tenan. Jadi banyak orang yang beragama itu obatnya statistik biyen. Mula akeh wong saya mumet. Makanya banyak orang yang semakin pusing, makanya banyak orang yang semakin nggak jelas. Akhirnya terjadilah krisis global. Ya, ini krisis global ini wis arepe menuju sebuah keadaan krisis. Lah kowe iki sing weruh, kowe sing kenal. Gitu. Saiki kaya gak ana apa-apa. Sok gaweamu keh banget nduk, kan gitu. Jamoni kono gitu. Titik tertentu dipaksa, mergo nek gak dijamoni kejet-kejet sing bingung ya kowe.
Ini hanya sebuah perspektif wawasan saja ya, santriwan-santriwati utamanya dan semuanya deh, jamaah dimanapun, jamaah Jatayu. Di situasi krisis bisa jadi kita akan menghadapi krisis, bisa jadi dengan fenomena-fenomena anomali geopolitik, geososial, geoekonomi. Artinya geoekonomi itu ekonomi satu dengan yang lain berpengaruh, negara satu dengan negara lain mempengaruhi ekonomi, kan gitu ya. Maka kowe sambil belajar di sekolah, di pondok, menjadi santri, kita juga untuk membangun sebuah kesiapan mental, jiwa, pikiran, keterampilan. Maka ini ikuti dengan baik dan sungguh-sungguh. Yang saya ungkap di depan tadi panjang lebar, berusaha untuk menjadi manusia jujur dan menjadi manusia yang benar dan menjadi manusia yang adil. Adil itu begini, kalau kita tuh males disuguhi pidato rajin, ya kita harus menolak, Ustadz jangan saya, karena terus terang atau paling enggak jujur saja, Ustadz, saya sebenarnya nggak nyaman dan nggak enak jika harus pidato seperti itu. Saya pinter ngomong ini karena modalnya adalah supaya saya itu, kebohongan saya itu diterima. Saya pinter pidato itu karena saya harus mencari argumen. Setiap kali disuruh masuk kelas, disuruh masuk bangun pagi, disuruh mengerjakan tugas, saya pemalas, Ustadz. Gitu. Saya sering bolos, Ustadz. Saya sering setiap kali pelajaran ngantuk tidur, Ustadz. Tapi sambil saya tidur, saya sambil berpikir, kalimat apa ya supaya saya itu tidak dihukum? Kalimat apa ya supaya marwah saya, harga diri saya itu tidak jatuh? Maka akhirnya muncullah kalimat-kalimat argumen untuk membantah ustadz-ustadz atau yang lain. Itu karena dampak dari malas saya, kan gitu. Buka aja dokumen itu, kemudian Ustadz ngomong, ndak apa-apa, wong hanya pidato kok. Bisa jadi kan begitu. Hal yang kita perlu miliki jika nanti kamu akan membangun sebuah kehidupan, itu baik itu untuk keharmonisan keluarga, keharmonisan kehidupan, itu memiliki keterampilan tata boga, olah pangan, memasak. Dengan memiliki keterampilan ini, seandainya memungkinkan untuk membuka warung, membuka rumah makan, karena setiap orang itu butuh rumah makan, kita tinggal memberikan sebuah strategi cara menjual yang baik. Akan ada satu masa, artinya ada fase di masa beberapa waktu yang lalu, bahwa orang itu membeli jam, membeli infrastruktur, membeli mesin, membeli sesuatu, itu yang
ditawarkan dan yang dibeli oleh pembeli itu adalah gengsinya. Karena untuk pamer, gengsinya. Belanja di Singapura, padahal pomone kan gitu. Kan banyak kejadian itu kan banyak banget. Belanja di Singapura. Padahal yang dituku podo-podo beras. Tapi berasnya tukune di Singapura. Regane di kene 15.000, di kono regane 100.000. Tapi karena dia membeli 100.000 itu karena gengsi. Jam produk Swiss itu regane 3 miliar. Karena yang dibeli adalah gengsi. Tapi untuk fase saat ini orang secara kolektif, secara bersama-sama sekarang itu seperti memiliki kesadaran cenderung sederhana. Yang ditekankan adalah bersih, komunikatif, artinya punya sopan, santun, pelayanan yang baik. Itu berbicara ego. Sebagai contoh kan begitu. Sehingga saat membuka warung sederhana, simpel, bersih, maka itu cenderung laku daripada menggenapi dengan infrastruktur yang hebat, mahal. Sekarang orang sedang menekan biaya untuk tidak mengeluarkan terlalu besar karena menghadapi krisis, menghadapi inflasi. Nilai uang itu semakin turun. Sebagai contoh begitu. Syukur kemudian disertai kemampuan manajemen. Piye kowe, jadi sekarang itu yang sederhana, murah, enak, itu mesti jalukane pelanggan. Murah, enak, gitu ya. Sederhana tapi enak gitu. Nyaman ditambah pelayanan yang baik itu laris. Karena orang itu enak tapi pelayanannya nggak nyaman, itu wis ngedah ke warung. Nyaman janino tapi rasane orang ngalor orang idul, itu ya gak moro kan. Enak, pelayanannya lumayan, tapi larang juga enggak jadi. Kayak sing dikarep, sing mbok karepne itu lah enak, murah, nyaman. Sakmene kae lak ngono ta jelukane. Kan gitu. Murah. Sego pecel itu rata-rata 5.000, 6.000, 7.000. Nek enek sing 4.000, wah mesti rame. Jadi nek enek wong jualan sego pecel, iki ramene mergo enak apa mergo murah. Enek sing jane biasa, oh mergo murah kan enek. Lah nek iso kowe iki enak ning murah. Dihitung sego pecel kini dihitung ricik begitu ya, itu mulai ada selisih keuntungan. Itu upamanya loh ini 2.500, jadi regane 2.600, itu baru ada selisih 100 rupiah. Nek regane 5.000 berarti keuntungannya 2.500 upamanya begitu. Wani enggak kowe ngedol 2.000. Jadi bakul sego pecel tapi ngedolmu 2.000. Wani gak? Kamu punya pikiran gak kira-kira sego pecel dihitung di atas kertas secara akuntansi
biayanya, operasionalnya dan seterusnya itu tanpa tenaga dari luar, ditenagani sendiri, itu pun tidak dihitung. Itu biaya operasionalnya, biaya gitu ku beras, sambele itu 2.500. Net harganya itu 2.500. Terus kemudian punya keuntungan itu nek 2000, mulai di atas 2.500. Katakanlah begitu. 2.525 rupiah mbok dol, duwe keuntungan Rp20. Itu mesti nggak nyucuk uang operasional mudiwi. Terus kemudian tuku bisa jadi juga nggak laku, enek barang yang terbuang, umpamanya kan begitu. Tapi kowe wani ngedol 2.000, wani nggak? Nek tak nggih cerdas cermat no, enek sing wani gak ndek kene. Seandainya begitu diayati, jelas rugi kan? Bener? Gak enek sing wani? Nggak ada berani? Nggak ada. Saya dulu saat di Jogja, harga besi itu 2.700. Saya jual 2.500, laris. Sampai para pengelas dan tukang besi itu pesannya ke saya. Sehingga saya sering membawa kontainer, dipercaya oleh besi di Jalan Magelang, itu saya bawa besi. Jadi rata-rata harga yang seharusnya saya kurangi sekitar 500 rupiah di zaman itu, tahun 90. Memang laris. Berarti Romo rugi? Enggak. Untung saya besar. Kan gitu. Kenapa bisa untung? Kowe ini adul jago pecel, wong mesti kesereten. Orang pasti sereten, pasti butuh air. Air kemasan itu regane karo bensin itu jek tinggi kemasan. Regane 10.000, 5.000. Ya enggak? Jadi pecelmu regane 2.000. Teh 5.000. Kecil aja, sak cingkir gitu, kecil aja. Maka di gone sego gawe dianggap murah karena orang nggak berbicara teh larang, enggak. Anu kok jik sak ngisore teh kemasan. Nah, gitu. Contoh kan begitu. Terus kemudian yang kamu dampingi itu sunduk-sundukan, sate telur kecil, gemak, itu. Sing diunggahke itu. Nek umume itu 1 sen itu 5 biji, regane 2.000-an. Podo regane 2.000-an. Ning kamu buat isine mung 3. Gitu. Makanya kan saya sering ngomong ke putrane Romo, ya ke Mas Ari, ke Pak Irawan, ke Pak Agus. Lho, aku ora ngopeni pondok, aku malah wis sugih. Itu contoh. Dan banyak hal, contoh itu banyak hal.
Jadi kembali lagi itu kalau ngomong tentang strategi bisnis. Saya juga pernah jadi pemain dagang. Saya dulu jualan besi, itu jualannya di pasar burung sama di pasar sapi. Nggak logis kan bagi umumnya orang, tapi bagi saya sangat logis. Jadi saya sering di pasar di pasar hewan ya, zaman di Jogja. Kemudian kalau ada orang transaksi sapi, wedhus, itu tak rungok nih. Tinggi apa? Ternyata orang ngedol sapi itu rata-rata tinggi. Sapi itu ngebangun omah. Bar mantu nukokne anake rata-rata rono. Jadi nek ngedol wedhus rata-rata itu tinggi mantu. Nah, terus kemudian saat dia transaksi tentang sapi, maka saya mulai mendekati. Setelah deal, saya mendekati ngomong, tapi saya nggak pernah menawarkan barang saya. Saya hanya cerita. Setelah ngedol sapi, Pak. Iya. Tinggi apa, Pak? Mantu anak sing nomor pinten? Iki sing nomor loro. Lah sing barep. Berarti putune pinten, Pak? Hobine napa, Pak? Jadi dikei hutang pendengar yang baik. Saat dia sudah tertekan psikologinya, kemudian merasa nggak enak, kemudian kita baru mencari celah. Oh, putrane wonten sing jek kuliah, Pak. Iya Pak, wong kuliah itu ya butuh sanggu ya akeh nggih. Kula kados ngaten niki sapa nih hewan nggih ngaten niki, Pak. Lho, bisnisnya napa? Adol wesi, Pak. Wesi pripun ta? Ngetokne gambar. Wis mesti tukune. Nah, di pasar burung saya jual dan menerima pesanan kurungan manuk. Itu penak, mergo nek di burung itu rata-rata wong hobi. Jadi kesenangan. Eman Pak, burungnya apik Pak. Iki nek dikurung nganggo kayu gampang dicolong. Wesi Pak. Bentuknya ngeten, nah, gitu. Aku yang duwe strategi licik. Aku mbiyen nek salat duhur, asar itu mesti di perjalanan. Saya nggak pernah goleki mushola, goleki masjid. Aku mesti goleki omah sing sedek bangun, omah sing gung enek pagere, gung enek tralise, ndek kono enek mushola. Jadi jane yang mlebu mushola wis enek banyu langsung di mushola langsung sholat. Enggak, ya aku ketok-ketok wonten apa Mas? Anu badhe nderek sholat pareng nggih. Pareng monggo langsung mawon. Berarti dia mikir, oh bocah ki sopan. Padahal kene ki duwe maksud pamrih. Sholat duhur rata-rata itu mesti enek kopi utawa teh, rata-rata. Mas enek teh lah Mas di minum, malah omong-omongan. Biasanya begitu. Kalau enggak, saya juga menyiapkan teh kotak. Jadi setelah sholat kemudian
Pak, monggo Pak. Ngeteh. Teh napa? Niki kula nggih betok teh kotak. Biasanya kan begitu. Omong-omongan. Cerita kok anu bla 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 bla, terus ya ngomong hobi ini dia apa, terus kemudian titik tertentu ya mahasiswa nggih ngaten niki Pak, abot dadi mahasiswa golek sumpele cangkem. Kita mencari narasi-narasi itu. Dan selama saya sholat duhur asar di tempat orang itu, seingat saya sampai saya pulang belum ada yang nggak pesen, semuanya pesan. Semuanya pesan, entah tralis, entah pagar, semuanya pesan. Kira-kira hasilnya halal nggak? Nah, kita nggak jawab itu, kan nggak ngapusi kan. Ya saya hanya berpikir Gusti Allah nggawe perintah sholat. Ternyata ini juga kehendak Tuhan, sholat itu juga menjadi alat untuk mencari ekonomi. Berarti halal kan gitu, saat itu saya berpikir gitu. Yang penting gak bohongi. Itu ya banyak gitu. Itu kalau mau kalian bisnis. Mbiyen bahayai kan saya gak untuk bisnis. Ya tadi tentang ngomong rumah makan, maka yang menyertai kita untuk memiliki skill tentang memasak, skill memahami gizi, skill memahami material berkaitan dengan bumbu, tata boga, itu walaupun nggak harus memasak. Sebagai contoh kan begitu. Kemudian yang kedua kesehatan. Orang sekarang ini banyak orang sakit, dokter semakin mahal, rumah sakit juga banyak yang mahal, dan maksud saya banyak yang takut ke rumah sakit. Maka perilaku preventif di bidang kesehatan itu adalah juga peluang jika kamu bisnis. Artinya, duwe pemahaman tentang herbal, kandungan jahe itu apa, lengkuas itu apa. Nah, itu kami memiliki itu. Kemudian syukur memiliki kemampuan untuk meramu. Baik meramu atau kamu bisa menjadi distributor obat kan gitu kan, sebagai contoh. Itu pasti. Itu contoh-contoh. Kemudian servis, reparasi, karena kondisi inflasi yang harga mahal itu, ini logika saja loh ya. Orang timbangannya tuku magicom anyar regane 500.000, nek kowe memiliki keterampilan servis mung 100.000, maka tonggomu cenderung mencari iki servisen do, iki servisen le kan gitu. Timbangan itu ku motor anyar, do le iki tolong kenal pote dibenakne kan gitu. Itu sebenarnya kalau kita ngomong peluang-peluang bisnis, ini hanya contoh peluang-peluang bisnis. Ini kamu kembangkan sendiri. Ya keterampilan untuk itu, memiliki keterampilan, yang ngaji. Ya, sing penting duwe keterampilan resiliensi.
yakni kecerdasan dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi kesulitan dan tantangan, kemudian juga kemampuan bertahan dan mengembangkan potensi dan mencari informasi. Itu resiliensi. Artinya di pendidikan itu ini yang kita bangun. Oke, semuanya itu contoh yang pada sahabat yang juga mengilasnya. Oke teman-teman, kemudian kepada jamaah rahimakumullah dimanapun di cabang ranting dan di sini, insya Allah bulan puasa itu di tanggal 20 atau 19 ya, 20 Februari puasa tanggal 1 itu kayaknya insya Allah 20 Februari. Kemudian Nuzulul Quran tanggal 17 itu adalah 17 Ramadan berketepatan tanggal 6 Maret. Akad Pahing itu tanggal 1 Maret. Nanti pada saat kegiatan ini kita gunakan, kok kita ya Romo kok memaksa kamu. Saya menyampaikan kepada tim untuk menggodok, mengolah untuk adanya kegiatan Ramadan Activity itu tanggal 1 Maret sampai 6 Maret. Kegiatan itu nanti setiap maghrib kita puji wali alam selama 7 hari, malam Akad Pahing sampai malam 7. Itu nanti kita melakukan puji wali alam. Jamaah jadwalnya tetap malam Minggu Pahing, dan kemudian ada yang hadir mungkin malam 17 Ramadan, malam Nuzulul Quran. Namun di malam minggunya, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, itu kita terus melakukan puji wali alam. Kita menguatkan, mengokohkan sebuah bangunan kesadaran, kemudian sekaligus di dalamnya ada permohonan, karena akan ada satu peradaban. Kenapa para leluhur itu menghentikan bahwa akan ada goro-goro, munculnya kemakmuran kesejahteraan itu didahului goro-goro? Itu karena akan ada satu peradaban dari sekian sistem, sekian pola, sekian budaya. Ini ditampakkan bahwa yang benar yang mana, yang salah yang mana. Kalau ada orang mengatakan 73 yang menyimpang, hanya 1 yang benar, yang 1 itu yang mana? Bisa jadi yang benar ada di Islam, bisa jadi yang benar ada di Kristen, yang bisa jadi yang ada di Yahudi, yang bisa jadi di agama Buddha, bisa jadi di agama Hindu. Kita sekarang bisanya ngomong begitu, itu saja. Biar waktu yang akan menunjukkan, membuktikan itu semua. Kan gitu. Yang penting sekarang ini yang harus kita miliki untuk tidak menjadi orang yang kaku, yang beku, yang fanatik, yang kultus, sehingga akal rasional kita itu dapat terhubung dengan nurani. Karena orang bisa mengatakan ini rasional, ini nalar, tapi terhubungnya dengan sanubari, terhubungnya dengan kepentingan. Jadi kalau seseorang itu memiliki watak serakah, tamak, menginginkan
harta benda, memiliki harta benda orang lain, maka rasional, nyolong itu rasional. Kemudian kok korupsi, kan nggak rasional karena dia butuh duit. Arpe tuku helikopter gak iso, dia pengen tuku helikopter, kemudian dia harus korupsi, maka rasional kalau dia mencuri. Nggak mencuri, tidak mungkin dia dapat duit tinggi tuku helikopter, kan gitu kan tetap rasional. Kalau kita meninggalkan akhlak dan adab, artinya rasionalnya apakah terhubung dengan sanubari atau terhubung dengan nurani. Artinya apa? Kita untuk terus berlatih, karena seseorang yang tahu persis, saya ulang kembali, orang yang tahu persis garam tidak akan pernah goyah saat ditawani garam dari sana, dari sini, dari sono, nggak akan goyah. Dia ngomong, engkau nek dikek garam sayurmu jadi enak, nek dikek garam jadi gurih, kan gitu. Wong sudah tahu garam. Jadi nggak akan fanatis hanya karena wadah garam. Karena banyak orang sing garamnya ora kenal, tapi sing dikenali wadahe, plastike, nemu di sampah, garamnya wis mbuh kapan gitu loh. Jadi garamnya ki wis dienggo masak mbuh tahun 40 apa tahun zaman kemerdekaan, plastike nganti saiki jik terus-terusane garam. Terus garamnya sing digawa ndi-ndi dikira garam, tapi nggak roh garam. Nah itu repot dadi wong ngono kuwi, fanatik, kultus, kaku, beku. Dadi wong itu jujur, berusaha menjadi orang yang adil, jadi manusia yang benar. Kemudian pada saat kita menjalankan segala sesuatunya tidak fanatik, tidak kultus, tidak pemberhalaan. Fanatik dan kultus itu kan pemberhalaan. Ra kenal garam, ngomong bungkusnya garam tapi orang masuk kenal, itu namanya berhala, memberhalakan. Oke. Jadi itu nanti kemudian setelah puji wali alam, karena bagian dari memproses kebenaran nampak gitu ya. Yang penting kita nggak fanatik, nggak kultus, tetap serasi, selaras, seimbang dengan semesta, dengan alam. Terus kemudian setelah Ba'da Isya, itu nanti pelatihan, materi pelatihan, tapi ini untuk perwakilan jamaah atau yang hadir. Jika nanti ternyata pesertanya banyak, ya berarti waktu itu bisa kita schedule, ada yang mungkin pas lebaran, ada yang setelah lebaran. Lah, materi itu tentang juga kesiapan survival, mitigasi, membuat energi yang mengantisipasi berkaitan dengan keadaan dan situasi krisis, penerangan, listrik ya. Itu nanti ada pelatihan, pertanian, pembuatan
pembuatan pupuk dan seterusnya. Karena itu orientasi untuk membangun komitmen kebersamaan. Itu nanti di dalam pelatihan itu. Paginya itu di lahan, siangnya materi praktek yang sekaligus juga menggabungkan informasi-informasi, tukar informasi dari jamaah, dari ranting cabang yang mungkin cara penyimpanan beras, cara penyimpanan makanan, olah makanan yang simpel, yang sederhana, itu teknis-teknis sederhana tentang herbal, pengobatan, penanganan P3K dan seterusnya. Itu nanti di dalam kegiatan Ramadan Activity tanggal 1 sampai 6 Maret, juga pelatihan sistem keuangan sederhana, laporan keuangan, sistem laporan, sistem administrasi, manajemen, musyawarah, menguatkan pola dan metode musyawarah, mengambil data, menggali data, mendistribusikan data. Itu nanti pelatihan-pelatihan itu yang akan kita berikan kepada jamaah, termasuk cara marketing media sosial. Itu nanti bagaimana untuk memanfaatkan internet dan seterusnya. Itu nanti informasi-informasi itu yang akan kita berikan kepada jamaah yang titik tertentu untuk dapat menebarkan ke masyarakat, termasuk mitigasi dan survival, cara budidaya, komoditi dan seterusnya, penyakit-penyakit tanaman yang dampak dari jika ada bencana itu penyakitnya apa, cara menanganinya seperti apa dan seterusnya. Itu nanti menjadi bagian dari diskusi, musyawarah, komunikasi, pelatihan. Itu nanti skill-skill dasar yang dapat diberikan ke kita, ke jamaah, ke masyarakat. Oke, itu sehingga ini sebagai formasi awal. Nanti resminya sekarang sedang diproses sama kantor pusat yang juga akan kita edarkan kepada jamaah. Nah, ini kan membangun peradaban baru, membangun sistem dan penataan baru, dimulai dari diri kita, komunitas kita. Ya. Kita kan sudah banyak ahli berkaitan dengan ini semua, mechanical, electrical kita ada, tentang energi kita ada, kan gitu. Tapi kita ambil sederhana, jika kita menghadapi krisis-krisis yang saat ini tampaknya tanda-tandanya akan mulai bergolak, yang akan rutin nantinya setelah Lebaran, ini juga menjadi bagian dari program pelaksanaan santri. Karena yang kita ingin dimiliki mental santri dan kita semua, ini gambarkan kita semua, itu adalah untuk memiliki kekuatan konsisten, komitmen, ya, itu dibangun. Itu ngomong istiqomah, sabar, tumaknina, enggak praktek, engko mengdalil tok. Kan gitu. Makanya ada prakteknya, ketoke ternak, ketoke kebun, ketoke pertanian, kelihatannya itu ternak perikanan, kelihatannya ternak sapi, kambing, kan itu ya. Tapi yang diambil itu adalah untuk melatih konsisten, melatih komitmen,
melatih kemampuan administrasi, terampil administrasi, terampil manajemen, terampil komunikasi, musyawarah. Itu, dan supaya dapat melihat antara unit satu dengan unit yang lain, antara blok satu dengan blok yang lain, instrumen satu dengan instrumen yang lain, bagaimana kolaborasi, bagaimana menyatu, bagaimana bersama, bagaimana mengintegrasikan sebuah sistem. Itu, dan ini karena kita juga menginginkan bahwa seperti yang tertuang di dalam Al-Quran, bahwa generasi puncak del begitu Nabi Ibrahim umpamanya begitu, kemudian generasi selanjutnya surut, generasi ketiganya rucah, bertikai hebat, dampaknya panjang, selalu begitu. Jadi setelah Nabi Ibrahim wafat, muncul konspirasi, kemudian konsep kebenaran yang beredar itu adalah hasil konspirasi itu. Di zaman Nabi Ibrahim setelahnya demikian, di zaman Nabi Sulaiman setelahnya demikian. Nabi Sulaiman itu hebat. Setelah beliau wafat, itu pertikaiannya hebat, karena rebutan harta benda, rebutan wilayah, kekuasaan hebat. Setelah Nabi Musa juga pertikaiannya hebat. Jadi Nabi Muhammad SAW wafat, yang melanjutkan Nabi Harun banyak yang enggak terima, itu banyak. Karena makanya di kita membangun sebuah kemampuan, komitmen, konsisten, istiqomah kan gitu, untuk dapat dibangun sebagai mental kita. Kita kan nggak ingin hanya generasi sekarang, setelahnya runtuh. Jadi kalau bisa generasi selanjutnya itu saya pinter begitulah. Makanya membangun budaya, habit komunikasi, habit belajar, habit musyawarah, itu butuh dibangun. Semoga dalam ridho Allah, dalam maghfirah, dalam ampunannya, ya, dalam ridhonya kita bangun bebarengan, kebersamaan, keluargaan, komunikasi, ilik kinilean, musyawarahan. Semoga mendapatkan berberan berkah sawab pangestu guru wasito. Oke. Kalau Romo mau mengungkap terkait dengan keadaan global, terkait dengan keadaan elit, trik-trik manipulasi, karena sebenarnya dunia ki orang tidak seperti penampakan yang kamu lihat sekarang aman-aman saja. Nek diungkap sambrek, akan tapi nek diungkap dibuka gue ger sing musuhi akeh. Makanya kan Romo ngrasakne di sel, ngrasakne di sidik, Romo kan wis ngrasakne kabeh. Romo ngrasakne di sidik 6 wulan, Romo ngrasakne sel 10 dino 3 kali. Ngrasakne mau dibunuh, diculik, dibawa di tengah laut. Itu gimana Romo cenderung hati-hati aja. Sesuatu yang benar terkadang tidak bisa diungkap, walaupun orang itu meminta kebenaran. Dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.